Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua ada dalam kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habisnya untuk setiap kita. Mari yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh berkumpul bersama lagi untuk beribadah, berdoa, menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami menyatukan hati kami mau satu tujuan Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan pribadi yang tidak pernah untuk meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau Tuhan mau lebih lagi menyembah dan memuji Engkau pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Dalam setiap hidup kami Tuhan, nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang saudara bawa pagi hari ini, biarlah kita tetap terus percaya, kita tetap terus pahami dan mengerti bahwa dalam hidup kita Tuhan ada. Tuhan ada. Tuhan ada dalam hidup saudara dan di hidup saya. Dada kita masing-masing katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Ini yang kami mau terus percaya Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Mari dengan iman dan dengan percaya. Kiri kananku ada sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu besertaku, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan. Engkau melindungi kami, Engkau menjaga, Engkau
ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Terima kasih karena ini jaminan buat kami. Engkau ada di kanan kiri kami, Engkau ada di sekeliling kami, dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Biarkan kesadaran kami kepada perlindungan dan kehadiran Tuhan lebih nyata dibandingkan kesadaran kami akan adanya virus. Dan biarkan Engkau melindungi ibadah ini, Engkau menutup bungkus tempat ini, mensterilkan tempat ini, dan biarkan kuasa-Mu yang dimuliakan berkati umat-umat Tuhan. Kami sedia dengar firman-Mu, sebab sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan menghiburkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi dan shalom semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Ibu Santi yang baru pertama kali hadir? Ada? Oh iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ini ada saudara kita baru, namanya Ibu Santi. Untuk membedakan dengan WL tadi, kan karena WL-nya juga namanya Santi. Jadi ada dua Santi ya. Untuk membedakannya, Ibu Santi ini juga sering dipanggil Ibu Santi Caca, gitu ya. Oke, Ibu, kami punya hadiah Bu, khusus untuk Ibu yang baru pertama kali datang. Hadiahnya ada dua. Yang pertama, semua kita akan nyanyi khusus buat Ibu. Dan yang kedua, nanti di bawah ada hadiah ya, cindera mata untuk Ibu yang baru sekali datang. Mari kita nyanyi sama-sama, kita menyambut kehadiran saudara kita yang baru ini. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, bergabung dengan kami, rasakan hadiratnya, memuji menyembah Dia dengan sepenuh hati, bersukacita muliakan Dia dalam karisma family. Bersukacita muliakan Dia dalam karisma family. Bersukacita muliakan Dia dalam karisma family. Puji Tuhan, beri sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Ibu bukan orang yang lain, Ibu orang saudara di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9-nya itu sudah amat sangat sering kita dengar. Tetapi kemudian kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-10 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini adalah dasar untuk sadar. Apa judulnya? Dasar untuk sadar ya. Oke. Nah, saya akan mulai dengan ayat yang ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 sampai 16. 14, 15, 16. Saya akan mulai dengan ini. Oke, Bapak Ibu boleh simak di depan, saya bacakan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu
dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, untuk memahami 3 ayat ini, saya akan maju kepada ayat yang pertama. Nah, sekarang kita akan lihat 2 Timotius 3 mulai ayat yang pertama sampai beberapa ayat setelah itu, ya. Ayat 1 2 Timotius 3. Kalau di Alkitab kita judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi sudah dinubuatkan dari awal bahwa akan datang masa yang sukar. Ini nggak bisa dihindari Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tengking, Bapak Ibu mau doa puasa, ini tetap harus terjadi. Katakan sama-sama, kita nggak bisa nahan jadwalnya Tuhan. 1, 2, 3, haleluya. Ya. Ini nggak bisa ditahan Bapak Ibu. Karena masa yang sukar akan datang. Seperti apa kesukaran itu? Ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Coba dengan cepat kita evaluasi dan koreksi diri, apakah ada 1-2 poin yang tercantum dalam keadaan manusia akhir zaman ini yang mulai menjangkiti kita. Saya berdoa supaya nggak ada satupun. Atau kita deteksi apakah anak-anak kita, cucu kita, ada 1-2 poin yang mulai mengindikasikan ada virus ini. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita perlu kembali kepada dasar, karena itu judulnya dasar untuk sadar. Tentu saya percaya nggak ada orang tua, nggak ada setiap kita yang mau mengalami situasi diri kita menjadi seperti ini. Hamba uang, mencintai diri, hamba uang, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Belum cukup di situ ayat yang ketiga. Keadaan manusia di akhir zaman, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Wah, ngeri nih manusia akhir zaman. Tapi belum cukup, ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mengerikan ya. Tetapi ayat yang kelima memberikan informasi begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi rupanya orang-orang tadi yang durhaka, krisis moral, mereka yang melakukan itu secara lahiriah tetap beribadah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tahan ayat ini, ayat yang kelima. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudaraku terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, memang mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Janganlah tertipu oleh orang-orang semacam itu. Jadi rupanya orang-orang tadi yang sombong, hamba uang, pemfitnah, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, mereka tetap beribadah. Dalam firman Allah yang hidup, mereka tetap pergi ke gereja, tetapi tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Versi Alkitab yang hidup kelihatan saleh tetapi menyangkali kuasanya. Jauhilah orang-orang seperti ini. 6, maju. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah
yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini tipe orang yang begini. Tahan ayat itu ya. Ayat firman Allah yang hidup, perempuan-perempuan semacam itu selalu mengikuti guru-guru baru, tetapi mereka tidak pernah mengerti kebenaran. Jadi selalu ikut guru baru, tapi nggak pernah ngerti kebenaran. Versi Alkitab yang terbuka, perempuan-perempuan seperti itu selalu belajar, tetapi tidak pernah bisa sampai kepada pengenalan akan kebenaran. Nah, selalu belajar, tapi nggak pernah bisa sampai kepada pengenalan akan kebenaran. Nah, kondisi di ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, saya menyimpulkan bahwa ada kualitas moral yang menyedihkan. Ngeri. Tapi beda dengan Timotius. Nah, kita lompat ke ayat yang ke-10. Nah, sekarang kita lihat tentang Timotius. Judul di Alkitab saya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 10, tetapi engkau, Timotius, ini Paulus sedang nulis surat kepada Timotius, seorang anak muda. Tetapi engkau, Timotius, telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini anak muda yang wow, anak muda yang sempurna. Ya, anak muda yang begitu luar biasa. Karena setelah Paulus berkata nih loh, manusia di akhir zaman tuh brengsek, bobrok, parah, kacau, moralnya menyedihkan. Nah, sekarang kita akan melihat ayat 10 sampai ayat 17. Ini ada kualitas iman yang membanggakan. Dan itu yang kita akan belajar, ya. Jadi bagian yang pertama, ada kualitas moral yang menyedihkan. Tetapi di bagian ini ada kualitas iman yang membanggakan. Katakan sama-sama, aku mau punya kualitas iman yang membanggakan. 1, 2, 3, haleluya. Ya. Biarkan saya berdoa setiap kita punya kualitas iman Timotius. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Andreas. Dan saat ini kita akan belajar tentang Timotius. Ada kualitas iman yang membanggakan. Tetapi engkau, Timotius, berbeda. Engkau bukan hamba uang, engkau bukan pembual, engkau bukan pemfitnah, engkau bukan anak muda yang gak tahu terima kasih, yang tidak menghargai agama dan orang tua. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Dia ikut seniornya, dia teladani pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, ketekunannya. Bukti bahwa dia sudah melakukan itu ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Bapak Ibu, kalau khotbah tentang penderitaan itu khotbah yang tidak populer. Khotbah yang populer itu khotbah tentang berkat, kemenangan, keberhasilan, kelimpahan, kesuksesan, corona pergi, saudaraku ya. Dan kita happy-happy, itu khotbah yang populer. Di dalam Tuhan kita akan bahagia, di dalam Tuhan kita akan sejahtera. Oh, amin, yes. Nah, gitu kan. Segala sesuatu yang kau perbuat akan berhasil, yes. Tapi kali ini Paulus dia berkata kepada Timotius bahwa ini anak muda yang hebat karena sudah ikut teladan Paulus. Dan rupanya ini anak muda yang telah ikut menderita penganiayaan. Bukan hanya di satu tempat, tapi di Antiokhia, di Ikonium, di Listra. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, tetap setia dalam penderitaan. Katakan begitu saudaraku ya. Haleluya ya. Ayo kita hadapi sama-sama, ayo kita tanggung sama-sama. Timotius nggak melarikan diri dari penderitaan. Tapi Timotius mengikuti mentornya, bapak rohaninya, gurunya dalam susah maupun senang di 3 tempat. Dia tetap setia walaupun ada penderitaan. Tapi kabarnya nggak cuma berhenti di penderitaan, karena di bagian akhir ayat ini dikatakan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya.
Katakan sama-sama, ada penderitaan tapi ada kemenangan. 1, 2, 3. Nah, kita harus percaya itu, ya. Terus ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bapak Ibu, yang ini nggak bisa ditengking, yang ini nggak bisa ditolak. Karena Yesus berkata, kalau seseorang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Salib gak bisa ditengking, salib gak bisa diusir, saudaraku. Harus dipikul setiap hari. Jadi kita harus punya pemahaman yang benar bahwa ada jenis-jenis penderitaan yang kita gak bisa tolak. Ya, dikatakan orang yang mau beribadah kepada Kristus akan mengalami aniaya. 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah banyak. Akan bertambah jahat. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu, ada kejahatan dan ada kesesatan. Ya, kata bertambah banyak di sana, bertambah jahat di sana, itu artinya semakin maju. Jadi ada orang yang semakin maju dalam kejahatan. Ada orang yang bertumbuh tapi dalam kejahatan. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengar banyak berita tentang penipuan, kejahatan bertambah-tambah, sangat mengerikan. Orang karena keakuan dan karena emosionalnya gampang sekali melakukan kejahatan. Nah, enggak usah diceritakan, di media Bapak Ibu kalau rajin baca media, Bapak Ibu akan lihat kejahatan-kejahatan yang semakin luar biasa modusnya, ya. Ayat 14. Nah, sekarang kita sampai kepada pembahasan kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, kita akan berhenti sekian waktu di ayat-ayat ini, saudara, 14, 15, 16. Setelah Paulus menyampaikan keadaan manusia di akhir zaman, kemudian ada kejahatan, ada penipuan, semakin jahat, yang jahat tambah jahat, gitu kan? Kemudian Paulus berkata, tetapi engkau nggak begitu, dan kemudian dia menasihati sekarang, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Timotius sedang menghadapi 3 tantangan. Krisis moral, kemudian penganiayaan, dan kesesatan. 3 hal ini sedang dihadapi oleh Timotius. Jadi artinya sebenarnya ketika Timotius melayani, dia tidak berada dalam situasi yang baik-baik saja. Situasinya penuh dengan tantangan, krisis moral, penganiayaan, dan kesesatan. Dan kata tetap berpegang itu artinya tetap tinggal. Kejahatan bertambah, kejahatan mengalami kemajuan, orang jahat tambah jahat. Tapi nasihat Paulus kepada Timotius, tetap tinggal dalam kebenaran. Dalam kalimat asli Alkitab bahasa Yunani, kalimat ini seperti ini sebenarnya. Terus meneruslah tinggal di dalam apa yang telah engkau pelajari dan percayai. Sekali lagi, terus meneruslah tinggal di dalam apa yang telah engkau pelajari dan percayai. Apa yang sudah dipelajari dan dipercayai? Kebenaran. Dan nanti kita akan tahu bahwa kebenaran itu munculnya dari kitab suci. Katakan sama-sama, Alkitab adalah kebenaran. 1, 2, 3. Oke. Terus menerus tinggal di dalam apa yang telah engkau pelajari dan percayai. Jadi nggak boleh kadang-kadang tinggal, Bapak Ibu. Kalau kita mau mengantisipasi situasi yang jahat,
keadaan sukar di akhir zaman ini, mau tidak mau kita harus tetap berpegang. Kita harus terus menerus tinggal. Gak bisa keluar masuk. Gak bisa kadang-kadang pegang kebenaran, kadang-kadang tidak. Kita harus terus menerus. Katakan sama-sama, terus menerus. Haleluya. Nah, caranya supaya kita terus menerus tinggal dalam kebenaran ada dua cara. Yang pertama, mengingat siapa yang mengajarkan. Oke ya. Minggu lalu saya sudah ajak kita untuk mengingat orang yang ada di belakang layar dalam hidup kita. Karena Andreas adalah orang di belakang layar dari Petrus. Petrus lebih terkenal dari Andreas. Petrus disebut 170 sekian kali di Alkitab, tapi Andreas cuma 13 kali. 16 atau 13 kemarin ya. Beda sekali, padahal yang bawa Petrus kepada Yesus itu Andreas. Andreas dia bawa Petrus kepada Yesus, tapi kemudian Petrus lebih terkenal, Petrus lebih populer, Petrus lebih hebat. Andreas menjadi sosok di belakang layarnya Petrus. Dan minggu lalu saya sudah ajak kita untuk mengingat orang-orang di balik layar dari pertumbuhan, kesuksesan, keberhasilan kita hari ini. Nah, sekarang dalam hidup Timotius, siapa yang mengajarkan kebenaran itu? Kita akan lihat. Karena ternyata hidup kita itu nggak hanya dipengaruhi oleh satu orang saja. Hidup kita itu mengalami sentuhan dari berbagai macam orang, berbagai macam situasi. Tapi dari sekian banyak orang yang ada dalam hidup kita, ada satu dua yang harus kita ingat karena mereka berjasa meletakkan dasar kebenaran. Ini perintah kepada Timotius oleh Paulus. Kalau ingin tetap berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan engkau yakini, maka engkau harus mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, sekarang kita berhenti di sini, kita pindah ke 2 Timotius 1 ayat 5. Ayo kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Ayo kita baca sama-sama. Ini orang-orang yang mengajarkan kebenaran kepada Timotius. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu perhatikan, ada dua nama yang disebut oleh Paulus. Kenapa Timotius menjadi orang yang luar biasa? Karena Paulus punya iman yang tulus ikhlas. Dan rupanya iman yang tulus ikhlas itu pertama-tama hidup dalam neneknya yang namanya Lois. Jadi kalau ada orang namanya Lois, itu neneknya Timotius. Nah, kemudian iman yang tulus ikhlas itu juga ada pada ibunya Timotius yang namanya Eunike. Dan kemudian Paulus berkata, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi dari nenek beriman kepada Tuhan, mengajarkan kebenaran, turun kepada Eunike, dan kemudian Eunike dia nggak diam-diam saja, diajarkan kepada Timotius, sehingga Timotius menjadi pribadi yang punya kualitas iman yang membanggakan. Pertanyaannya, Pak, di mana bapaknya? Iya kan? Yang ngajarin kok Mbah Putri sama ibu. Yang ngajari itu si emak sama si mama. Yang ngajari itu saudaraku Eyang Putri sama si mbok. Lah bapaknya di mana? Nah, kita akan lihat saudara ya, bapaknya Timotius itu di mana? Karena seharusnya suami itu jadi imam dalam keluarga. Katakan sama-sama, suami harus jadi imam. 1, 2, 3.
sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, kami, saudaraku, sudah terbiasa menangani persoalan-persoalan keluarga. Dan beberapa persoalan, banyak modelnya, banyak macamnya, tapi garis merah dari semuanya biasanya persoalan dalam keluarga karena suami tidak jadi imam. Suami tidak jadi kepala. Karena itu penting untuk menyadari, saudaraku, hal itu. Jadi kalau mau keluarga dipulihkan, ya buat suami kita menjadi kepala, dia jadi imam. Ya, walaupun itu nggak instan, saudaraku ya, itu nggak instan. Oke, sekarang kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 1-3. Kisah Rasul 16 ayat 1-3. Nah, kita akan cari bapaknya Timotius. Haleluya. Bilang sama sebelahmu, yuk kita cari sama-sama. Bilang, saudaraku ya, haleluya. Karena yang disebutkan kok cuma neneknya dan ibunya. Bapaknya kemana? Gitu kan. Kok bapaknya nggak ngajari Timotius, po? Bapaknya nggak tanggung jawab, po? Nah, kita akan ketemu jawabannya. Siapakah bapaknya Timotius? Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Oh, rupanya Timotius itu adalah hasil dari kawin campur antara ibunya orang Yahudi yang sudah percaya dan ayahnya seorang Yunani. Jadi ternyata bapaknya Timotius itu belum percaya Tuhan karena orang Yunani. Coba informasi dari ayat yang kedua terus. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, jadi ini contoh kasus di mana terjadi perkawinan campur, si ibu percaya dan si bapak tidak percaya. Bukan berarti bahwa firman ini menganjurkan kepada kita, kalau gitu Pak, ini peneguhan karena saya akan menikah dengan orang yang tidak percaya. Nah, yang sudah kasep ya jangan dibatalkan, gitu kan saudaraku. Yang sudah kasep, yang sudah terlanjur menikah, suamimu atau istrimu bukan orang percaya, nggak seiman, jangan diceraikan. Nggak boleh, Alkitab berkata begitu. Tapi saya pesan kepada anak-anak muda yang belum menikah, mari cari yang seiman, yang sama-sama kualitas rohaninya. Yang setuju katakan amin, haleluya ya. Jadi sekali lagi ini bukan sebuah pengesahan bahwa perkawinan dengan orang yang tidak percaya itu dianjurkan. Tidak. Tapi rupanya kita ngerti kenapa iman itu diturunkan dari nenek ke ibu ke Timotius. Karena rupanya bapaknya gak percaya. Nah, itu juga menjadi pemahaman buat kita kalau keluarga kita persis ada dalam situasi seperti ini. Mari ibu-ibu yang sudah percaya atau bapak-bapak yang sudah percaya, jangan tunggu pasanganmu sempurna, jangan tunggu pasanganmu bertobat. Engkau yang sudah percaya, ajarkan kepada anakmu. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan itu punya anugerah yang luar biasa, saudaraku. Iya Pak, saya dulu ketika nikah dengan dia, saya nggak berdoa, saya nggak bergumul, saya nggak tanya Tuhan, saya nggak dibimbing oleh rohaniwan, saya tidak dimentor oleh orang-orang sehingga saya main sambar saja. Ya sudah, wis kadung, nggak boleh dibatalkan, saudaraku ya. Kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita, gitu. Tapi selamatkan anak-anak kita, Bapak Ibu. Karena iman itu yang tulus ikhlas rupanya jalurnya panjang sekali. Nenek dia punya teladan iman, kemudian diturunkan kepada ibu, dan kemudian diturunkan kepada Timotius. Kembali
ke 2 Timotius 3 ayat 14. Jadi sekarang kita sudah ketemu bapaknya Timotius. Bilang sama sebelah, wis ketemu, katakan gitu ya saudara. Ya, rupanya kita sudah ketemu bapaknya ya. Dan di sini ibunya yang berperan. Di sini ibunya yang mengajarkan kebenaran kepada Timotius kecil sehingga Timotius ini menjadi orang yang luar biasa. Haleluya. Perjuangannya panjang Bapak Ibu ya untuk menjadikan seseorang itu dahsyat. Nggak instan. Perubahan nggak terjadi dengan instan. Yuk katakan sama-sama, perubahan perlu proses. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Mulai dari hari ini, nggak ada kata terlambat, saudaraku. Jadi, ketika Paulus dia berkata, kalau mau terus berpegang dalam kebenaran, ingatlah orang yang mengajarkannya kepadamu. Mungkin Paulus sedang menunjuk supaya Timotius mengingat iman tulus ikhlas dari neneknya, iman yang tulus ikhlas dari ibunya. Tapi kita juga perlu tahu bahwa di pasal 3 ayat 10, coba diulangi lagi, ditampilkan ayat 10, pasal 3 ayat 10. Paulus berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ku ini Paulus. Cara hidupku Paulus. Pendirianku Paulus. Iman Paulus, kesabaran Paulus, kasih Paulus, ketekunan Paulus. Jadi ada 3 orang yang berpengaruh dalam hidup Timotius. Yang pertama neneknya, yang kedua ibunya. Ini berperan ketika Timotius kecil. Tapi kemudian di masa dewasa yang memberikan sentuhan pelayanan jadi bapak rohani itu adalah Paulus. Jadi minimal ada 3 orang yang harus Timotius ingat. Karena lihat, Timotius itu ngikuti gurunya. Diikuti plek. Saya kalau kasih judul untuk khusus ayat 10 ini copy paste. Jadi semua yang ada pada Paulus di copy sama Timotius. Jangan malu copy paste, katakan sama-sama. Jangan malu untuk niru, katakan 1, 2, 3. Ayo, jangan malu untuk niru. Untuk apa yang baik. Untuk teladan dari mentor kita, bapak rohani kita, guru kita. Dan itu diambil oleh oleh Timotius. Nggak diedit. Timotius tidak mengedit cara hidupnya Paulus. Timotius dia ambil gelondongan semuanya. Oh gimana ya supaya anak-anaknya sukses. Oh gimana ya supaya keluarganya bahagia. Lanjut ke ayat yang ke-15 ya. Jadi Lois dan Eunike berperan ketika Timotius kecil, Paulus berperan ketika Timotius pemuda atau dewasa. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sekarang Paulus mengingatkan Timotius bahwa Timotius itu dari kecil sudah mengenal kitab suci. Pak, ukurannya dari kecil itu kapan? Dalam bahasa Yunani lebih jelas. Sebenarnya dalam bahasa asli sejak kecil itu artinya sejak baru lahir. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kita harus memperkenalkan kebenaran kitab suci kepada anak-anak kita sejak baru lahir. Saya kadang-kadang sedih Bapak Ibu memang dalam situasi seperti ini, pembelajaran online, dan tidak semua orang tua punya ketelatenan dan kecakapan untuk membimbing anaknya belajar online. Apakah nggak bisa ataukah sibuk saudaraku bekerja karena ada tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi. Kesedihan saya itu karena depan rumah saya di Mangga 5 itu lapangan. Pagi-pagi jam 7 gitu saudaraku sudah ada anak-anak sepak bola gitu kan saudaraku. Dalam hati saya
Tuhan, ini gimana nasibnya cucu bangsa ini? Loh, Pak, memang ada cucu bangsa, Pak. Saya baru mendengar itu istilah anak bangsa, Pak. Enggak ada cucu bangsa, Pak. Loh, nek anak bangsa itu seperti Melisa ada enggak? Ada nggak Melisa? Oh, ada di tangga, saudara gua. Melisa ini anak bangsa karena sudah terbukti berprestasi menjadi duta keperawatan. Wah, gitu kan saudaraku ya, mengharumkan kota Magelang. Nah, ini Melisa ini anak bangsa, gitu kan. Jadi bapak ibu saudara yang sudah berprestasi, oh terbukti aku jadi bapak yang baik, aku jadi ibu rumah tangga. Bapak ibu anak bangsa yang sudah menunjukkan prestasi. Tapi anak-anak kecil itu cucu bangsa, saudaraku ya, haleluya. Yang belum berprestasi dan potensinya belum nampak. Pak, kalau begitu ada cucu Tuhan, Pak. Jangan ditanya gitu. Ini hanya jokes saja supaya Bapak Ibu buka matanya gitu ya, saudaraku ya, haleluya. Saya disebut anak Tuhan, Pak. Berarti anak saya cucu Tuhan. Nggak ada istilah cucu Tuhan, saudaraku ya. Cucu bangsa nggak ada cucu bangsa. Tapi saya guyonan sama Tuhan, gimana ini para percil-percil yang sepak bola setiap hari jam 7 yang harusnya belajar online, mereka sudah lari-lari sepedaan, saudaraku, mereka sudah sepak bola, saudaraku, dan itu sepanjang hari layangan, saudaraku, mereka ganti-ganti pelajaran, saudaraku ya, haleluya. Ganti-ganti pelajaran bersepeda, wih, keliling, saudaraku, gitu. Kemudian pelajaran sarapan, wah, mereka sarapan, pulang sebentar mereka ke lapangan lagi, pelajaran layangan, saudaraku, haleluya. Dan kemudian setelah pelajaran layangan, pelajaran sepak bola, saudaraku, sampai sore main-main. Waduh, ini pandemi ini jadi seperti libur panjang buat mereka. Haleluya. Iki seneng apa senep gitu, saudaraku ya. Haleluya. Saya yang melihatnya ya, kebetulan sih anak-anak saya sudah besar-besar gitu kan, saudaraku. Saya Vion belajar online enggak, saudaraku? Vion ayo Pak Pung. Nah, gitu kan. Vion Pak Pung duduk manis belajar online enggak, saudaraku? Wes urip-urip karmu dhewe, mangan-mangan dhewe gitu, saudaraku, sudah besar. Gitu ya. Tapi saya sedih, Tuhan, gimana ini nasib anak-anak kecil ini, situasinya begini. Nah, Bapak Ibu, yaitu dalam hal umum ya, dalam hal sekuler. Tapi dalam pelajaran kerohanian, ternyata Paulus berkata, Timotius ini jadi orang yang dahsyat karena sejak lahir sudah diajari kitab suci dan mengenal kebenaran. Nah, kalau kita mau melihat anak-anak kita, generasi kita menjadi semakin dahsyat, jangan hanya dipandu, jangan hanya didampingi belajar online, tapi juga belajar sekolah minggu. Haleluya, puji Tuhan ya. Sekali-kali bapak-bapak mendampingi anak-anaknya sekolah minggu. Nah gitu, guru-guru sekolah minggu bikin challenge. Minggu ini adalah minggu anak-anak bikin video dengan papa. Jadi yang muncul di sekolah minggu bukan hanya mama-mama. Biarkan mama minta pulsa. Haleluya, Tuhan ya. Karena kerjaan mama modern itu adalah mama minta pulsa, gitu kan. Biarkan mama-mama minta pulsa. Yang muncul di acara sekolah minggu online adalah anak-anak bikin video dengan bapaknya. Haleluya. Ini ide. Cocok ya, Pak ya? Cocok wis gede-gede anake yo. Ora apa-apa wis ben kono sing isih cilik-cilik anake. Haleluya. Ya kecuali bapaknya belum percaya ya. Bapaknya belum percaya dengan ibu lah gitu ya. Tapi kalau ada bapaknya sama-sama sudah dalam iman, ayo bapak-bapak muncul di acara sekolah minggu. Haleluya, karena sudah mulai muncul juga pengajar-pengajar ya, pria di sekolah minggu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak kita harus diajar firman sejak kecil. Gitu kan? Karena Paulus dia mengingatkan Timotius, kamu tuh dari lahir sudah mengenal kitab suci, loh. Bahkan Ibu Grace mau bikin seminar, saudaraku, pengajarannya Bu Grace dahsyat bahwa anak itu bahkan harus diajar sejak dalam kandungan. Ada pelajaran pranatal, pelajaran rohani untuk ibu-ibu yang mengandung untuk mengajari janinnya. Loh, Pak, kan belum bisa dengar, tapi dia sudah punya roh karena sudah ada kehidupan. Jadi ajarkan anak-anak
mau makan anak bayi, mau makan, ajari sembayang, Dek, sembayang dulu ya. Dalam nama Yesus, Iren mau makan, berkati, haleluya, amin. Gak usah doa Bapa kami terlalu panjang, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Udah lapar saudaraku ya, haleluya. Iren mau makan, Tuhan Yesus, berkati janda-janda, fakir miskin, haleluya. Pendek saja, hanya untuk memperkenalkan sebelum makan berdoa gitu loh ya. Tuhan Yesus berkati, Vion mau berkati supaya, dulu saya salah saudaraku ya, dulu kami berdoa supaya makanan ini menjadi daging dalam hidupnya. Dan ternyata betul saudaraku ya. Haleluya. Dulu waktu Vigo berdoanya, Tuhan tolong supaya makanan ini menjadi kesehatan dalam hidupnya. Waktu Vigo menjadi kesehatan, harusnya salah, menjadi daging dalam hidup Vigo, nah, gitu kan. Ketika Vion menjadi kesehatan dalam hidup Vion, nah, harusnya gitu saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Untung pacarnya cilik saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah itulah keseimbangan saudaraku ya. Nah Bapak Ibu, walaupun anak kita belum ngerti, cucu kita belum ngerti, dia belum bisa berdoa, hanya untuk membiasakan atmosfer doa supaya dia ngerti. Saudaraku minta maaf ya, minta maaf. 2 anjing saya sebelum makan sembahyang dulu, dan mereka harus duduk jongkok. Sebelum jongkok enggak tak kasih makan. Kalau saya bilang dacan dacin, saya udah begini saudaraku, dia langsung jongkok saudaraku ya. Dacan dacin mau makan, berkati dalam nama Yesus. Pak, tapi pertanyaannya apakah mereka diselamatkan? Jangan tanya saya saudaraku ya, jangan tanya saya. Itu nggak mempengaruhi keselamatan, tetapi mendisiplin mereka sebelum mereka makan, jongkok dulu berdoa saudaraku ya, haleluya. Jadi ajari anak-anak kita sejak lahir, sejak kecil saudaraku, untuk mengenal kitab suci dan mengenal kebenaran. Karena mereka akan jadi pribadi yang dahsyat. Nah, maju saudaraku ya, nanti nggak selesai-selesai. Ayat 16. Kenapa sih anak kita harus diajari dengan kitab suci? 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dalam terjemahan asli, segala tulisan yang dinafasi Allah. Segala tulisan yang diilhamkan, yang diinspirasikan oleh Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, dinafasi Allah, itu menuju kepada Alkitab. Karena tidak ada buku lain yang dinafasi oleh Allah. Alkitab adalah kitab yang muncul karena wahyu dari Tuhan. Karena itu Alkitab menjadi buku yang berbeda. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah atau Alkitab atau kitab suci memang bermanfaat. Untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya begini Bapak Ibu, saya harus mengatakannya jujur, pengamatan terhadap kasus keluarga demi keluarga akan berbeda ketika seseorang anak itu diajar dari kecil, karena kedua orang tuanya dipersiapkan dalam pernikahan kudus, dua-duanya ngerti kebenaran, dua-duanya matang secara rohani, menikah dan kemudian punya anak. Mereka mendidik anak dalam kebenaran, anak itu akan jadi berbeda. Saya bilang sama Vion, nak, beda orang yang lurus di tengah jalan dengan orang yang lurus dari awal. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dalam keluargamu, dalam situasi rumah tanggamu terjadi sebuah gejolak, ya kita lihat kita ini lurusnya kapan. Saya ngomong sama Vion, Papa adalah contoh bagaimana Papa dibesarkan oleh ayah yang lurus di tengah jalan. Saya mau ngomong dengan jujur bahwa Pak Doni itu bertobat ketika saya sudah kelas 4 atau 5 SD. Jadi saya tidak diajari kebenaran
sudah dibawa ke gereja sih, tapi Pak Doni itu kan seniman, saudaraku ya. Pak Doni itu seniman sebelum jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu ngerti gaya hidup seniman, ya? Nggak usah diceritakan yang nggak enak Bapak Ibu. Tapi ada hal-hal pendidikan yang salah karena dengan cara pikir seniman yang belum bertobat. Nah, Pak Doni itu bertobat, saudaraku, di tengah perjalanan ketika saya sudah merekam perilaku atau hal-hal buruk di masa lalunya. Saya sudah merekam. Sehingga Papa ini jadi orang yang pernah kacau balau. Berbeda ketika saya menikah sudah hamba Tuhan, ngerti kebenaran. Puji Tuhan, dikasih istri juga hamba Tuhan, kami ngerti kebenaran, kami didik anak-anak kami dari awal lurus. Jadi kalau ada orang tua yang mengeluh tentang situasi anaknya, maka saya akan berkata kuncinya itu. Kapan kita lurus? Kapan kita sungguh-sungguh cari Tuhan? Kapan kita bertobat? Lah kalau baru saja anak kita sudah puber, anak kita sudah remaja, baru kita cari Tuhan, anak kita sudah merekam perilaku, sifat, hal-hal yang buruk ketika kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, penting untuk mulai hari ini. Belum terlambat. Ayo tata hidup anak-anak kita mulai dari hari ini. Sebab kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kesimpulan dari ayat ini, baru ayat ini, belum semua saudaraku ya, baru ayat ini ya. Kesimpulan dari ayat ini, firman Tuhan seharusnya bukan sekedar informasi, tapi transformasi. Firman Tuhan itu seharusnya bukan hanya memberi informasi, membuat aku jadi lebih tahu, tetapi ada transformasi, ada perubahan kehidupan. Ketika kita ngajari anak kita, mungkin itu masih berupa pengetahuan, tapi itu akan mendidik dia dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan dan menegur. Karena itu jangan malu, jangan kecewa kalau ditegur. Kenapa? Karena harus ada transformasi kehidupan, harus ada transformasi keluarga, harus ada transformasi pribadi dengan kita mengenal kitab suci. Ayat yang terakhir, ayat 17. Saya baca. Yuk kita baca sama-sama ayat 17 menutup firman Tuhan saat ini. 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia ini nggak ada kata sempurna. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli Alkitab ada 2 kali kata sempurna disebut. Ya, saya membandingkan dengan terjemahan dari American Standard Version. That the man of God may be complete, furnished completely. Jadi, that the man of God, manusia Allah, akan menjadi komplit, akan menjadi sempurna. Nah, gitu kan. Kemudian furnished completely, disempurnakan. Dari kata furnished itu, saudaraku, kemudian muncul kata pernis. Sebab kalau hanya dari kata furnished itu perabot sebenarnya. Tetapi ketika dirangkai furnished completely itu artinya dilengkapi sempurna. Jadi pernis itu kan menyempurnakan, mengkilapkan. Oke ya. Disempurnakan. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan supaya manusia kepunyaan Allah menjadi sempurna, disempurnakan untuk setiap perbuatan baik. Jadi mau disempurnakan, ya belajar kitab suci. Mau disempurnakan, mari kita pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tadi mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada 2 kali kata sempurna di ayat yang ke-17. Saya berharap setiap kita semakin disempurnakan. Ketika kita mengajar anak-anak kita, maka kita belajar, anak kita juga belajar. Perlu ketelatenan untuk membentuk generasi yang perkasa. Seperti menanam sebuah pohon, kita nggak bisa langsung nuntut dia berbuah. Tapi harus ada proses pemupukan, penyiraman, perawatan, sampai kemudian dia berbuah. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari tutup Alkitab, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan kami ditegur, kami diajar, kami diperbaiki kelakuan kami, dan kami disempurnakan. Kami diajar, kami dinyatakan kesalahan kami diperbaiki, kami dididik. Dan biarkan kami akan melihat hal-hal yang lebih dahsyat di depan kami. Yang pertama saya ajak kita mengucap syukur buat keberadaan kita. Ada di antara Bapak Ibu yang orang tuamu belum percaya kepada Tuhan. Tetapi engkau ada di sini untuk dengar firman ini. Artinya ada anugerah keselamatan, ada iman yang Tuhan berikan untuk engkau diselamatkan hari ini. Itu adalah anugerah. Ada banyak orang menginginkan posisimu hari ini. Karena ketika engkau dengar firman Tuhan, engkau dapat sesuatu yang berharga. Engkau dapat sesuatu yang kekal. Mengucap syukurlah, terima kasih. Walaupun aku gak pernah diajar dari kecil untuk mengenal kebenaran, tapi aku ada di sini sekarang mendengar kebenaran ini. Izinkan hambamu belajar Tuhan. Dari kesalahan demi kesalahan. Dari hajaran demi hajaran. Dari penderitaan demi penderitaan. Aku ada di sini karena anugerahmu. Dan bersyukurlah engkau yang orang tuamu adalah orang percaya. Sekalipun belum terlalu sungguh-sungguh dan dewasa rohani, juga tidak pernah mengajarkan firman dengan baik kepadamu. Tetapi hari ini engkau punya bapak ibu rohani, engkau punya saudara seiman, engkau punya gereja ini yang menumbuhkan imanmu. Katakan terima kasih Tuhan, karena aku pun tetap bisa belajar tentang kebenaran dan mengenal kitab suci. Sehingga perilakuku diperbaiki, kesalahanku ditegur, aku diajar, aku dididik. Bapak Ibu, pertumbuhan iman adalah sesuatu yang personal. Tetapi medianya adalah media komunal. Sekali lagi, pertumbuhan iman itu urusan pribadi lepas pribadi. Tetapi tidak ada media lain selain komunitas rohani. Komunitasnya, alatnya itu komunal. Tapi tanggung jawabnya personal. Kita nggak bisa lepas dari persekutuan ibadah, persekutuan orang percaya seperti ini. Karena kita saling menguatkan. Mari doakan anak-anak kita sekarang. Haleluya Tuhan. Sebisaku Tuhan, aku belum terlalu banyak tahu kebenaran. Tapi biarkan aku mengajar anak-anakku untuk apa yang aku tahu. Biarkan aku belajar, biarkan aku bertumbuh. Biarkan aku mulai hari ini Tuhan. Biarkan aku mulai hari ini tertatih-tatih, terjerembab, berdarah-darah, jatuh bangun. Tapi aku mau belajar Tuhan. Ambil tekad dan keputusan saat ini. Ambil tekad dan keputusan saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, ada janji kemenangan, ada janji pemulihan untuk anak-anakku, pasanganku, masa depanku, ketika kami mengenal kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Tuhan, beri kekuatan, mampukan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ingat orang-orang yang mengajarkannya. Yang kedua, ingat pengajarannya. Haleluya.
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku, kusiapkan hatiku Tuhan. Belajar firman-Mu, belajar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku, kusiapkan hatiku Tuhan. Lakukan, lakukan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, tiada berubah. Dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan. Lakukan firman-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang, haleluya, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong. Oh, kusiapkan hatiku Tuhan. Lakukan firman-Mu, kan firman-Mu. Kusiapkan hatiku, kusiapkan hatiku Tuhan. Lakukan, lakukan firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Lakukan, lakukan firman-Mu. Tetap tutup mata di hadirat Tuhan. Saya mau berdoa untuk single parent, Bapak Ibu yang mendidik anakmu sendirian tanpa pasangan. Engkau boleh taruh tanganmu di dada. Tuhan, hamba-Mu memberkati para single parent yang saat ini karena situasi dan kondisi apapun yang terjadi, kami gak lihat masa lalu, kami gak lihat apa yang terjadi di belakang, tapi hari ini mereka menghadapi sendirian perjuangan, tanggung jawab untuk mendampingi dan mendidik anak-anak mereka. Berkati kekuatan kepada para single parent Tuhan, orang tua tunggal yang berjuang untuk anak-anak mereka. Diberkati para janda di tempat ini, diberkati untuk menasihati anak Anda dan cucu. Biarkan Tuhan yang akan membuat mereka diurapi sehingga nasihat mereka akan tertanam dalam hidup anak cucu mereka. Engkau yang punya pasangan, bersyukurlah karena ada banyak single parent, ada banyak orang tua tunggal yang berjuang membesarkan anak-anaknya. Sekalipun pasanganmu tidak sempurna, hargailah karena engkau masih punya pasangan. Ada yang diajak bicara, ada yang diajak curhat, walaupun dalam masa pertumbuhan. Engkau yang punya pasangan, engkau boleh angkat tanganmu. Tuhan Yesus berkati supaya suami istri mengalir
wibawa dan kasih dari Tuhan untuk menjadi kompak, harmonis, mendidik anak-anak mereka dalam kebenaran. Dan ada transformasi kehidupan dalam hidup mereka. Bukan sekedar informasi yang mereka dapatkan, tetapi ada transformasi dalam hidup mereka. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu, berkati pasangan mereka, dan biarkan mereka sama-sama bertumbuh, mereka sama-sama di dalam Tuhan, mereka sama-sama mengenal Tuhan dan mendidik anak cucu mereka dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, haleluya. Khusus yang punya pasangan tidak seiman, engkau boleh taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, ada hal yang berbeda lagi perjuangan mereka ketika mereka memiliki pasangan yang tidak seiman. Kuatkan mereka, Tuhan yang jamah, Tuhan yang beri kekuatan, supaya mereka bersaksi dengan cara hidup mereka kepada pasangannya. Jamah pasangannya, apakah suami, apakah istri, engkau jamah. Engkau Tuhan yang akan sentuh hidup mereka, sehingga kalau satu orang sudah ada di tempat ini, maka sekeluarga akan datang kepada Tuhan. Dengan cara Tuhan, dengan ajaib dan anugerah mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak muda yang belum menikah, angkat tanganmu. Tuhan Yesus berkati anak-anak mudamu Tuhan. Berkati anak-anak mudamu, biarkan firman ini boleh termeterai dalam hidup mereka. Firman ini boleh menjadi pedoman dalam hidup mereka. Mereka harus lurus dari muda. Mereka harus mempersiapkan pernikahan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkati dalam pernikahan yang kudus. Mendidik anak-anak mereka dalam kebenaran. Dan biarkan Engkau Tuhan yang memberkati anak-anak muda kami Tuhan. Pertemukan dengan orang-orang yang dewasa rohani, yang akan membangun mereka, membuat mereka semakin maju, bukan semakin mundur. Mari kita angkat tangan kita sama-sama sekarang. Terimalah perlindungan yang sempurna dari Tuhan, keberhasilan yang maksimal, keberuntungan yang ajaib. Dan pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus menyertai roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menyebut gerejanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, berkat dalam.